Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Investment Idea atau Ide Investasi. Kali ini saya ingin sharing mengenai view komoditas energi di 2022 yang direview sendiri oleh Ibu Sri Mulyani. Kebetulan saya baru dapat nih newsnya. Banyak yang bertanya soalnya pada video saya sebelumnya mengenai kenapa saya memberikan rekomendasi netral di tengah hingar-bingar komoditas super cycle. Jadi tonton sampai habis ya, karena nanti saya juga akan memberikan alasannya mengapa sektor komo energi akan sentuh peak-nya, tapi akan koreksi terlebih dahulu nih saham-sahamnya. Jangan lupa like, komen, share videonya, dan subscribe channelnya. Sebelum kita memulai, saya ingin memberikan selamat bagi para pendukung Real Madrid yang telah mendapatkan trofi Liga Champions yang ke-14. Jadi selamat. Karena tontonan sampai pagi membawa hasil bagi pendukung Real Madrid. Oke, kita mulai. PTBA yield 15%, diikuti oleh view komoditas dan energi oleh Ibu Sri Mulyani. Sebelumnya saya ingin sharing sama teman-teman. Target bottom IHSG 2022 diestimasikan oleh saya akan berada pada level 6.489 sampai dengan 6.217. Koreksi IHSG yang terbatas, menurut analisa saya dikarenakan penyesuaian imbal hasil atas kenaikan, jadi ada potensi kenaikan 7 days reverse repo untuk meredam inflasi, dan proyeksi PDB Indonesia yang masih akan meningkat untuk tahun 2022 sebesar 5,4%. Link video nanti akan saya berikan di atas ya, mengenai kapan saya mereview target bottom ini. Yang jelas, ini saya review 1 bulan bahkan sebelum IHSG jatuh, yaitu pada awal April. Oke, kemudian saya masuk ke PTBA Dividend Yield 15%. Lumayan besar ya dividennya, sebesar 688 gross. Tapi kita akan melihat potensinya, apakah PTBA masih akan naik. Jadi saya memakai Fibonacci Projection, dan saya mendapatkan PTBA itu masih ada potensi untuk menuju 5.200 ya, ini levelnya nih. 5.150 deh mentoknya. Tapi my take adalah top PTBA akan berada di kisaran 4.800 sampai dengan 5.000 mungkin ya, dia akan sampai. Tapi ya saya lebih ke 4.800 karena berdasarkan pengalaman PTBA memang juga sering membagikan dividen besar, tapi biasanya ini sudah price in nih. Ketika pengumuman dividen diumumkan, ini sudah price in. Maksudnya price in, kenaikannya sudah price in untuk dividen sebesar 688. Karena teman-teman juga harus ingat, dengan dividen yang besar, maka PTBA pun juga berpotensi akan langsung terkoreksi 700 sampai dengan 1.000 poin setelah pembagian dividen. Jadi my view adalah topnya PTBA akan di level 4.800. Seperti itu. Meskipun masih ada chance untuk ke 5.150. Nah, ini dia. Kalau dari Fibonacci Projection. Oke, berikutnya saya akan share view dari Ibu Sri Mulyani. Ya, ini pemerintah meyakini harga komoditas ini akan turun atau kembali ke titik normal pada 2022 setelah melambung tinggi pada tahun lalu. Kenaikan inflasi global mempengaruhi pergerakan harga komoditas tersebut. Saya kutip, Ibu Sri Mulyani berkata, inflasi ini membuat harga komoditas akan mengalami normalisasi. Ini saya highlight merah. Dari tingkat paling tinggi pada akhir 2021 sampai 2022. Jadi Ibu Sri Mulyani juga memprediksi bahwa ini akan mencapai peak-nya di 2022. Nah, Ibu Sri Mulyani ini menyampaikannya pada ini ya, 9 Februari ya, 9 Februari pada Mandiri Investment Forum. Jadi Ibu Sri Mulyani menyampaikan ini jauh sebelum terjadinya invasi Rusia terhadap Ukraina. Ini teman-teman bisa masuk ke linknya seperti ini.
Saya dapat sebenarnya kata-katanya dari artikel GOSCO atau GZCO. Sedangkan view dari saya, nanti saya share videonya, sejak April 2022, view saya adalah netral, apalagi untuk bulan April. Dasar netral saya adalah karena dari tahun 2007 sampai 2021, saham komoditas tidak pernah mencapai peak-nya selepas bulan April. Memang hanya PTBA yang saya lihat masih konsisten naik, tapi saya rasa itu karena dividen roll-nya yang gede, tapi dividen play-nya yang gede, tapi kalau saham-saham komoditas lainnya, coal dan lainnya, saya lihat sudah mulai masuk fase koreksi ya. Nah, netral ini artinya saya tidak akan melakukan overweight terhadap saham ini pada kuartal 2. Meskipun harga minyak bumi, coal, timah, nikel, future diproyeksikan akan terus naik selama tahun 2022. Dan saya yakini akan mengalami puncaknya pada tahun 2022. Oke, ini adalah komoditas dan energi historical views dari saya. Saya melakukan overweight di tahun 2020 sejak April. Kemudian di tahun 2021 saya menjadi netral semenjak April karena saya waktu itu melihat ada potensi tapering dan kenaikan suku bunga yang lebih cepat. Dan ternyata itu tapering dan suku bunga Amerika dinaikkan lebih cepat. Dan dua view saya itu menjadi kenyataan. Dan saya juga tetap netral untuk tahun 2022 sejak Januari, maksudnya ini sejak kuartal 2 ya, untuk netralnya ya, bukan sejak Januari gitu. Dan bearish untuk tahun 2023. Nanti saya akan kasih highlight-nya kenapa penjelasannya adalah akan masuk bearish di tahun 2023. Oke, ini saya sharing beberapa saham-saham komoditas energi di IHSG. Ada dari emas, minyak bumi, batu bara, thermal dan coking coal, ada nikel, ada timah, dan ada chopper. Juga ada LNG ya, ESA dan Pegas. Tapi khusus ESA, LNG-nya itu hanya berkontribusi 10-15% terhadap net income-nya ESA. Terhadap revenue-nya ESA. Jadi sebenarnya ESA itu lebih ke amonia, yang lebih besar, LNG-nya dia cuma sebagian kecil. Oke, ini adalah teorinya. Kenapa saya yakin bahwa peak komoditas dan energi, dan kebetulan view saya sama dengan Ibu Sri Mulyani, yaitu peak-nya akan sampai di tahun 2022. Yaitu teorisnya meliputi ada monetary, ilmu monetary, dan makro. Saya permudah, karena kan mungkin teman-teman kalau ngeliat, aduh ilmu moneter dan makro itu ribet. Jadi ini saya permudah. Saya permudah untuk membacanya. Satu, naiknya harga komo dan energi ini adalah menaikkan inflasi. Kemudian naiknya harga komo dan energi lebih karena backlog supply. Kenapa backlog supply? Karena di tahun 2020 dan tahun 2021 banyak perusahaan coal dan komoditas itu supply-nya atau COGS-nya tidak nimbun ya, karena mereka masih belum melihat adanya endemi. Nah, makanya di sini dijelasin backlog supply karena tak ada antisipasi endemi dari para pengusaha komoditas dan energi. Kemudian nomor 4, faktornya adalah kalau suku bunga naik adalah untuk meredam permintaan. Karena permintaan itu adalah menyebabkan inflasi ya teman-teman. Nah, jadi kalau permintaan turun, maka efeknya inflasi akan turun. Nah, saya jelaskan sedikit, kalau suku bunga naik itu adalah untuk meredam permintaan, karena konsepnya adalah bila suku bunga naik, itu berarti uang cash itu akan mulai dipanggil masuk kembali ke sistem perbankan. Itu ya konsepnya teman-teman. Jadi untuk spending akan banyak berkurang. Nah, jadi permintaan turun akan menyebabkan inflasi turun, kemudian inflasi turun akan menyebabkan PDB turun. Nah, saat ini Indonesia ini sedang terkena tail effect atau efek ekor dari inflasi global. Makanya inflasi di Indonesia itu baru naik signifikan, saya rasa baru sekitar bulan Januari atau di tahun 2022 ya. Sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya mulai naik tapi belum signifikan gitu.
Apalagi sekarang PPKM sudah dihapuskan, jadi mobilitas warga akan semakin tinggi. Nah, itu yang menyebabkan Indonesia inflasinya naik, tapi inflasinya Indonesia itu adalah telat karena tail effect dari inflasi global. Ini teori monetary dan makro yang mendasari pemikiran saya bahwa, dan mungkin ini juga yang dilihat oleh Ibu Sri Mulyani ya, bahwa di tahun 2022 komoditas dan energi akan menyentuh peak-nya. Dan view saya adalah untuk tahun 2023 adalah bearish. Nah, ini teorinya, mari kita lihat faktanya. Oke. Ya, kita lihat faktanya. Ini adalah Fed Fund Rate, ya, suku bunga Amerika, di mana Fed Fund Rate sudah naik 1% dalam waktu 3 bulan. Ya, 1% dalam waktu 3 bulan. Nanti ada di slide ini saya akan berikan forecast-nya sampai berapa Fed Fund Rate akan dinaikkan oleh Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika. Impact-nya bagaimana dari kenaikan suku bunga Fed Fund Rate? Maka impact-nya adalah kita melihat inflasi di Amerika sudah mulai sedikit turun. Dan kalau teman-teman membaca news kemarin, Dow Jones itu sama S&P mengalami rebound yang cukup besar karena diyakini inflasi sudah mencapai peak-nya. Gitu. Inflasi sudah mencapai peak-nya, jadi sehingga akan berangsur-angsur turun. Dan tapi berangsur-angsur turun ini adalah Federal Reserve akan tetap agresif menaikkan suku bunganya. Ya, inflasi di Indonesia, di US sudah mulai turun, tapi masih dengan pace atau kecepatan yang pelan. Nah, Federal Reserve dan pelaku pasar sebenarnya memberikan sinyal untuk menuntut bahwa Federal Reserve harus lebih agresif lagi melakukan kenaikan suku bunganya di Amerika. Nah, efeknya ini sudah mulai terlihat ya. Inflasi sudah mulai turun. Kemudian policies untuk kenaikan suku bunga berimpact kepada PDB Amerika yang mulai turun. Ya, PDB Amerika yang mulai turun dengan pelan sebagai akibat dari menguatnya US dollar akibat dari tapering dan naiknya suku bunga mengakibatkan import yang besar. Jadi ini penyebab PDB Amerika turun. Ini saya ngambilnya adalah GDP annual di US sudah mulai turun dengan pelan. Ini GDP annualnya yang saya ambil. Oke. Kemudian kita lihat impact-nya lagi. Saya ambil WTI oil. Ini Texas oil ya. Kalau teman-teman melihat, sepertinya ini masih bullish pattern. Apalagi kalau teman-teman yang technical analysis ini semua akan melihat triangle ya. Ascending triangle gitu, berarti dia akan break ke atas. Tapi justru saya melihatnya ini berbeda. Kenapa? Karena kalau dari technical analysis saya melihat pergerakan candlestick ini sudah mulai semakin dekat dengan pergerakan moving average-nya. Ini saya pakai moving average 20 dan moving average 60. Dan teman-teman bisa lihat pattern sebelumnya ya, ini di pattern Juni-Juli ya. Pada bulan Juli kemarin minyak bumi turun lumayan dalam, baru kemudian naik lagi di akhir tahun. Nah, saya meyakini bahwa akan mengalami pattern yang sama, meskipun perang di Rusia dan Ukraina masih berkecamuk. Nah, ini teman-teman sebagai perbandingan buat teman-teman ya. Pergerakan candlestick-nya minyak dunia sudah mulai didekati oleh moving average. Oke. Pattern berikutnya, Newcastle Coal. Ya, teman-teman lihat di sini sebenarnya sudah mulai ada koreksi, tetapi dia ada rebound. Nah, kita belum tahu nih reboundnya sampai mana, tetapi dia udah mulai rebound nih di sini, di moving average 20-nya. Gitu. Kalau teman-teman juga melihat konsep yang sama, bahwa di tahun sebelumnya dia mengalami penurunan juga nih di bulan-bulan di kuarter 2 akhir sampai dengan kuarter 3. Baru di kuarter 4 dia mengalami kenaikan nih.
Newcastle Coal. Tapi itu biasa karena memang permintaan musim dingin. Kemudian ya, ini saya sedikit sharing, ada review saya 12 Mei. Nanti link videonya saya kasih di atas. Ini maaf gambarnya kurang jelas karena saya screen capture dari video YouTube. Teman-teman melihat view saya waktu itu adalah saya ngambil dari sini nih, key-nya. MACD-nya sudah melakukan divergent, di mana pada tanggal 12 Mei Adaro di level 3150 dan saya review di Adaro akan turun ke level 2800 dalam waktu dekat. Dan kebetulan di 27 Mei Adaro masih sideways dan bergerak ditutup sedikit menguat ya, 10 poin jadi di 3160. Kemudian juga saya ABMM mereview bahwa saya tulis ini adalah reversal pattern untuk ABMM. Jadi ABMM waktu saya review di 12 Mei ada pada 2990 dan sekarang pada tanggal 27 Mei ya dia slightly turun berada pada level 2950 si ABMM. Jadi ya teman-teman harus hati-hati, apalagi terutama reversal pattern ini diikuti dengan pola volume yang cukup besar. Gitu teman-teman. Dan ini kejadian sedikit, meskipun masih sedikit, tetapi saya melihat ini sudah merupakan pattern untuk memulai koreksinya dari ABMM maupun Adaro. Oke, berikutnya the policies impact, masih lanjutan dari akibat kenaikan suku bunga di Amerika, yang inflasinya sudah mulai menurun. Kita melihat bahwa nikel, ini harga nikel LME, London Mercantile Exchange, sudah mulai menurun. Kita lihat bahwa nikel itu sudah mulai bergerak di bawah moving average 20 dan di bawah moving average 60. Ya, teman-teman bisa melihat, jadi sudah mulai ada penurunan nih untuk nikel. Ya, ini nikel London LME pattern, London Mercantile Exchange. Jadi nikel itu diperdagangkan di London. Ya, ini dia. Oh, sorry. Ini adalah gold. Sorry, judulnya agak kebalik saya. Ini belum saya ganti. Jadi ini adalah gold pattern. Gold adalah sedikit berlawanan dengan inflasi ya, teman-teman. Jadi bila inflasi semakin tinggi, maka gold itu akan turun harganya. Nih, teman-teman bisa lihat gold sudah dalam posisi downtrend nih, udah mulai mau masuk downtrend. Nih, teman-teman lihat, sorry, dia udah masuk downtrend bahkan, tapi masih minor downtrend. Nanti saya akan buat video khusus untuk gold karena kebetulan ya istri saya sempat meminta reviewnya akan gold. Kira-kira bottomnya ada di mana. Dan waktu itu saya prediksi bottomnya gold ada di level 1.500 atau 1.600. Waktu itu saya buat video gold, analisa gold itu sekitar bulan Februari tahun ini. Jadi ingat teman-teman, semakin inflasi naik, maka dia akan semakin turun. Nah ini kemarin emas ini tiba-tiba bergerak naik gara-gara ya takutnya akan terjadi perang di Ukraina. Dan kejadian, tetapi setelah itu emas mulai berangsur-angsur turun kembali. Dan ini juga patternnya nih, ini pattern reversal nih. Nih, wah saya baru ngeliat nih, ini pattern reversal. Dan kejadian ya, pattern reversalnya turun. Untuk gold. Oke. View netral untuk tahun 2022, alasannya adalah Fed rate hike itu adalah diestimasi akan naik sampai dengan 7 kali, dengan estimasi sampai dengan 1,75% di tahun 2022. US dollar index juga akan semakin menguat dengan nilai di atas 100, dan selisih US Treasury 2 tahun sama 10 tahun akan semakin melandai. Nah ini penting, karena kalau bila semakin melandai, itu menandakan bahwa ekonomi ke depan akan turun. Dan kalau bila ekonomi turun, itu pasti sebagai akibat PDB turun, di mana biasanya itu akan jelek buat sektor komoditas dan energi. Naiknya harga komoditas dan energi masih merupakan backlog supply. Ya, jadi sampai saat ini naiknya komoditas dan energi masih merupakan backlog supply,
dan komoditas energi masih ya naik signifikan itu karena terjadinya perang Rusia dan Ukraina. Ya, ini ada pada di slide berikut mengenai selisih US Treasury 2 tahun dan 10 tahun. Oke, Fed Fund Rate estimate. Ini saya buat di April, ya. Fed Fund Rate saat ini sudah mencapai 1% dan mempunyai target kenaikan sampai dengan 1,75% atau 2%. Dan diestimasi akan mengalami 4 kali kenaikan lagi pada tahun 2022 ini. Jadi tergantung seberapa cepat bahwa the Fed mau menurunkan inflasi di Amerika yang sekarang masih berkisar pada 8,3%. Ya, ini jadi cara ngebaca fednews.plot ini seperti ini. Kalau dot-dotnya banyak, ya, kalau dot-dotnya banyak, ini berarti suku bunganya besar kemungkinan akan naik di sini. Dan ini untuk tahun 2022 ya. Kemudian untuk tahun 2023 berarti akan berkisar di level 2,4 ya bisa ini ya. Gitu. Ya, tapi bisa dianggap ini akan menyentuh 2,5 gitu. Oke. Ini yang terpenting juga yang tadi saya bilang mengenai US Treasury spread. Ya, update-nya. Ini yang 2 tahun. Sekarang levelnya di 2,48 yield-nya. Dan kalau untuk yang 10 tahun di 2,7 yield-nya. Tadi seperti saya jelasin bahwa kalau yield spread antara 2 tahun sama 10 tahun semakin melebar, itu akan bagus buat komoditas. Yang artinya bahwa pelaku pasar semakin yakin bahwa ekonomi akan terus maju. Nah, tapi kalau sudah mulai melandai itu sama antara 2 tahun dan 10 tahun, itu artinya diperkirakan ekonomi akan pelan-pelan turun. Nah, bila itu terjadi, maka kita bisa ngecek nih. Ya, ini adalah US Treasury spread yang terupdate. Dan kita bisa lihat bahwa sempat keadaannya suku bunga bond 10 tahun Amerika atau US Treasury 10 tahun itu jatuh minus spread-nya dibandingkan dengan US Treasury yang 2 tahun. Nih, ini di sini. Nah, tapi saya melihat ini bersifat sementara ya teman-teman, karena ya itu tadi saya masih melihat peak komoditas dan energi akan terjadi di tahun 2022. Nah, tapi teman-teman bisa melihat ya, kalau ini mulai turun, nah ini nih teman-teman bisa melihat spread-nya mulai turun, dia turun terus, ya selama 1 tahun, kemudian sekarang udah mulai sideways. Nah, ini yang harus dijaga teman-teman. Jangan sampai sideways-nya ini ntar dia tiba-tiba menjadi inverted curve bahwa soon di atas US Treasury di 10 tahun yield-nya jatuh di bawah US Treasury 2 tahun. Nah, ini salah satu indikasi yang saya melihat kalau memang pelaku pasar confident atau percaya bahwa ekonomi akan terus membaik, maka yield 10 tahun ini harusnya semakin melebar dari yield yang US Treasury 2 tahun sehingga ada chances untuk komoditas terus melakukan kenaikannya. Tetapi di sini kita melihat sektor komoditas sudah melakukan sideways, spread antara US Treasury 2 tahun dan dengan US Treasury 10 tahun sudah flat, bergerak sideways. Oke. Yes, sedangkan bearish untuk tahun 2023 yang saya buat juga April adalah karena Fed rate hike diestimasi akan sampai dengan 2,5% di 2023. US dollar index akan semakin menguat, dan by the way US dollar index semakin menguat itu impact-nya jadi jelek ya buat Amerika. PDB mereka jadi jatuh karena mereka mempunyai daya beli yang tinggi, yaitu dolar menguat kan berarti mereka murah dapat di dalam mendapatkan barang-barang. Sehingga seperti yang analisa-analisa yang muncul adalah bahwa PDB yang jatuh itu karena akibat banyaknya barang import yang masuk ke Amerika saat ini. Nah, estimasi bahwa suplai energi sudah akan kembali normal nih. Saya estimasi akan kembali normal, jadi sehingga di tahun 2023 akan memulai penurunannya. Kemudian IMF juga
proyeksi PDB dunia ini dan Indonesia juga dipangkas. Kalau proyeksi PDB dunia dipangkas oleh IMF, sedangkan Indonesia sendiri dipangkas oleh Bank Indonesia. Berikut ini buktinya saya kasih kepada teman-teman. PDB Indonesia di 2022, Bank Indonesia memotong dari 4,5 sampai dengan 5,3, dari proyeksi awal di 4,7 sampai 5,5, kemudian dipotong, diturunkan oleh Bank Indonesia menjadi 4,5 sampai 5,3%. Nah ini source-nya, jadi teman-teman bisa ngecek sendiri kalau teman-teman pengen tahu source-nya saya dapat dari mana. Nah yang menarik, estimasi PDB Indonesia dipangkas oleh Bank Indonesia dikarenakan IMF juga turut memangkas PDB dunia dari 6,1 menjadi 3,6%. Ya. Sedangkan IMF memberikan estimasi PDB Indonesia untuk tahun 2022 berada pada 5,4%. Jadi masih bagus ya. Ini yang kabar baiknya nih. Kabar baiknya bagi Indonesia. Berarti kalau PDB Indonesia masih tinggi, itu berarti kontribusinya masih lebih banyak diberikan oleh sektor komoditas dan energi. Nanti saya akan buat sebuah video khusus mengenai makroekonomi, mengenai neraca dagang Indonesia. Di situ teman-teman bisa melihat bahwa kontribusi neraca dagang itu sangat amat dikontribusi oleh sektor tambang dan sektor perkebunan. Nah, summary dari video ini adalah mengenai summary Komo Energi Coal di tahun 2022 adalah puncaknya harga global saya melihatnya masih akan terjadi di kuartal 3 atau kuartal 4, dan ini adalah kabar baiknya. Terutama, kabar baiknya adalah bahwa saham itu akan bergerak mengikuti laporan keuangan. Dan saya estimasi laporan keuangan semua sektor komoditas energi dan coal masih akan sangat amat bagus di tahun 2022 ini. Tapi teman-teman harus terus mengikutinya ya, laporan keuangannya ya. Yang paling penting adalah jangan sampai kalau laporan keuangan tahunannya itu pasti akan bagus sekali tahunannya. Jadi misalnya nanti rilis kuartal 2 dibandingkan rilis kuartal 2 tahun 2022 dibandingkan dengan kuartal 2 2021 jauh lebih bagus tahun 2022. Tapi jangan sampai terjadi penurunan laporan keuangan dari segi net profit maupun revenue, terjadi penurunan secara kuartal per kuartal. Karena kalau sudah sampai terjadi penurunan kuartal per kuartal, itu tandanya bahwa komoditas dan energi sudah mulai daya belinya atau penjualannya atau harganya sudah akan mulai turun. Tapi saya tetap masih positif melihat tahun 2022 bahwa laporan keuangan perusahaan-perusahaan komoditas energi dan coal masih akan sangat bagus. Nah, penurunan harga pada saham komoditas energi hanya akan bersifat sementara karena target full year 2021-nya sudah tercapai. Kemudian penurunan harga pada saham komoditas energi dikarenakan saya melihat adanya rotasi sektor di IHSG. Jadi hanya itu saja yang mungkin penyebabnya sektor komoditas energi dan coal akan mengalami koreksi. Tapi saya rasa koreksinya juga tidak akan dalam karena laporan keuangan kuartal 2 perusahaan batubara ini pasti sangat amat bagus. Oke, ada pertanyaan? Bila tidak ada pertanyaan, teman-teman bisa email atau bisa langsung memberikan komentar di kolom komentar yang ada di video ini. Dan disclaimer informasi oleh saya ada mempunyai posisi pada saham komoditas dan energi, tetapi saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Kami menyajikan data publik yang juga dapat diakses oleh khalayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Jadi terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga selalu bisa tetap cuan dari komoditas dan energi, atau mungkin minimum loss kalau misalnya ada yang ngotot masuk di pucuk. Dan jangan lupa like, comment, share videonya, dan subscribe channel ini untuk dapat video-video berikutnya. Salam ide investasi, dan sampai ketemu di video-video saya yang berikutnya.